Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Nike LeBron 20 NNXT. Sepatu yang akhir-akhir ini lebih sering terlihat dipakai oleh LeBron dibandingkan dengan versi regulernya. Dan awalnya waktu bikin video initial review sepatu ini, gue bilang rasanya pasti lebih bagus versi regulernya. Secara ini tuh harganya Rp3.099.000 dan untuk sepatu NNXT-nya ini dijual dengan harga 2,4 jutaan. Yap, tapi ternyata gue salah. Sorry guys. Nah, untuk omongan gue ini juga sebenarnya gue udah coba confirm ke teman-teman gue. Ada banyak teman gue yang beli LeBron 20 versi reguler, terus mereka pada beralih ke sepatu LeBron 20 NNXT ini guys. Dan beberapa hal yang gue suka di versi NNXT ini, yang pertama adalah dari segi fittingnya, yang menurut gue memang lebih nyaman dibandingkan dengan versi regulernya. Yang berasa banget adalah di bagian ankle lockdownnya atau di bagian heel lockdown, dimana di sini bagian material ini berasa kayak lebih bisa ngehimpit satu sama lain dan memberikan fitur containment yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan versi regulernya. Mungkin ini juga pengaruh dari segi lace holes-nya, dimana di sini ada 2 lace holes dibandingkan dengan ini satu aja kayak gini, ini ada 2. Mungkin ini pengaruh ya. Dan secara build-nya gue juga ngerasa kalau sepatu Nike LeBron NNXT ini punya bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan LeBron 20 versi reguler. Penggunaan material upper yang berbeda, dimana di versi kali ini menggunakan material tekstil yang banyak bolong-bolongnya kayak gini. Meskipun di bagian dalamnya ada layering materialnya lagi, tapi secara feelingnya ini juga merupakan material yang terbilang cukup nyaman guys. Meskipun kalau menurut gue sendiri secara feel-nya lebih premium untuk versi regulernya dengan penggunaan material knit seperti ini, tapi ini nggak kalah deh guys. Dengan harga yang ditawarkan hampir beda kayak hampir 700.000, kayak akan mendapatkan material yang terbilang ringan banget, nggak memerlukan break in time sama sekali. Dan menurut gue jujur aja overall fittingnya juga lebih nyaman di sepatu Nike LeBron NNXT ini. Area depannya enak banget, berasa one to one, nggak ada dead space sama sekali. Bagian samping juga nyaman, dan buat gue sendiri gue beli true to size di sepatu ini bener-bener enak banget waktu dipakai guys. Dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Selain itu juga yang gue seneng banget untuk sepatu Nike LeBron NNXT ini, Nike nggak terlalu banyak mengkompromikan dari segi teknologi yang ditawarkan. Sekali lagi harganya beda, tapi kita akan tetap mendapatkan teknologi. Bahkan di bagian heelnya, sepatu ini memiliki padding-padding yang terbuat dari material Nike Spear, sama seperti versi reguler LeBron 20, dimana ini merupakan padding-padding yang berfungsi untuk mengatur kelembapan sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Selain itu untuk bagian cushionnya kita tetap akan mendapatkan zoom turbo di area depan, zoom unit di bagian belakang sepatunya yang terbilang cukup besar implementasinya. Cuma memang dari segi placementnya untuk versi NNXT ini dibikin top load, dan juga penggunaan foam yang berbeda dibandingkan dengan versi regulernya. Untuk sepatu Nike LeBron NNXT ini kita akan mendapatkan foam pylon yang cukup standar dari Nike, sedangkan untuk versi regulernya kita mendapatkan Cushlon foam yang terbilang lebih soft dibandingkan dengan yang versi NNXT ini guys. Secara untuk overall feel-nya sendiri, zoom turbo di area depan menurut gue sih nggak masalah sama sekali. Gue tetap bisa ngerasain sensasi bouncy dan juga responsif yang memang enak banget di sepatu LeBron kali ini. Tapi untuk bagian belakangnya kalau di compare versi NNXT sama reguler, gue ngerasa di bagian belakangnya gue lebih ngerasain sensasi bouncy yang lebih ekstra untuk versi reguler dari sepatu Nike LeBron 20 ini guys. Dan juga salah satu faktor yang sangat membedakan adalah dari segi sensasi softnya, dimana untuk sepatu Nike LeBron NNXT ini lebih berasa ke arah cushioning yang lebih firm, dan juga merupakan cushioning yang terbilang cukup stabil juga dibandingkan dengan versi regulernya. Itu tinggal masalah preference saja sih, kalian lebih suka yang mana. Buat gue sendiri, NNXT juga menurut gue masih merupakan cushioning yang nyaman banget. Bahkan bisa dibilang seri LeBron 20 ini merupakan cushioning setup yang paling nyaman dibandingkan dengan LeBron yang pernah gue cobain sebelumnya. Berasa kayak kalau dibandingin dengan LeBron 17, 18, 19, itu tuh berasa kayak tinggi banget waktu dipakai, dan waktu gue nyobain Nike LeBron 20, ini berasa kayak cushioning yang memang pas aja gitu. Enak, pas buat gue, berasa kayak impact protectionnya masih ada, sensasi bouncy-nya ada, tapi masih bisa dapat memberikan stabilitas yang gue suka waktu gue pakai sepatu ini di lapangan. Dan untuk bagian traction-nya gue juga nggak ada masalah sama sekali waktu pakai sepatu ini. Nge-grip banget waktu dipakai, entah kalian mau gunakan di lapangan basket indoor, outdoor pun juga sama-sama nge-gripnya. Bahkan kadang ada dikit-dikitnya dikit kalau kalian pakai di lapangan outdoor. Meskipun sekali lagi suara itu nggak ada pengaruhnya sama
performance dari sebuah traction, tapi sepatu ini asli enak banget guys waktu dipakai. Entah kalian mau gerakan secara lateral, linear, crossover, spin move, apapun itu bisa di cover menggunakan pola traction yang ada di sepatu ini. Bear in mind aja kalau kalian bermain basket di lapangan outdoor, gua ngerasa dari segi pola pattern yang digunakan ini ada beberapa part yang terbilang cukup keras dari segi rubbernya, tapi ada beberapa part yang terbilang cukup lunak juga. Jadi gue nggak begitu saranin untuk terlalu sering digunakan di lapangan basket outdoor. Tapi secara performance-nya sendiri solid banget. Gue seneng sih sama sepatu ini. Bahkan gue ngerasa ya guys, Nike LeBron 20 ini untuk versi regulernya aja ya, sekali lagi versi reguler dari sepatu ini merupakan sepatu basket paling nyaman yang paling gue suka di tahun 2023 barengan sama Harden 7. Tapi entah kenapa pas gue nyobain sepatu ini ternyata ada beberapa fitur yang gue lebih suka di sepatu ini. Jadi gokil banget kan guys. Harganya tuh udah lebih terjangkau, tapi secara fitur sepatu ini ternyata nggak kalah atau bisa dibilang lebih nyaman juga. Selain itu kalau kita ngomongin untuk fitur supportnya, ini kebantu banget dengan fit yang nyaman banget di sepatu ini. Sekali lagi fitnya one to one, semua berintegrasi dengan baik. Dan sepatu ini juga punya base yang terbilang cukup lebar untuk stabilitas. Di bagian belakang untuk fitur-fitur support dasar udah ada heel counter. Sepatu ini rigid di bagian tengah juga, dan mungkin kalau dibandingkan dengan versi regulernya secara dari segi lateral support atau lateral stabilitas, ketahanan dari material yang ada di bagian uppernya, gue ngerasa versi regulernya bakalan lebih kuat untuk memberikan lateral containment dibandingkan dengan penggunaan material yang ada di sepatu ini. Tapi waktu dipakai gue juga ngerasa aman-aman aja dan enak banget sih ini sepatu asli guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike LeBron 20 NNXT. Sepatu yang menurut gue enak banget dan super nyenengin buat dipakai. Menurut gue sepatu LeBron terbaik yang pernah gue cobain sejauh ini, dan ini memang gokil sih guys, asli nyenengin banget. Dan untuk harganya sendiri, sepatu ini jual dengan harga Rp2.489.000, udah ada di beberapa retail store di Indonesia. Kalian bisa ngedapetin sepatu ini, dan semoga untuk video review kali ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.